Halo modifikasi mania. Nah, gua ada satu mobil yang bakalan kita review nih, baik itu dari segi eksterior sampai ke interior sampai ke kaki-kaki. Nah, kebetulan untuk di body ini memang kita yang bikin untuk dari segi airbrushnya, dan juga ada beberapa part yang kita bantu untuk mengerjakan di mobil Honda Jazz ini. Nah, mobil Honda Jazz ini yang kita kerjakan ini sebenarnya kalau untuk bagian luar udah kita full repaint, dan setelah kita repaint kita memasuki ke tahap full airbrush. Nah, airbrush yang kita gunakan ini adalah airbrush bertema Nusantara, yaitu batik. Sama nih seperti baju gua nih. Mobil ini juga menggunakan motif Nusantara, yaitu ada berapa ornamen batik yang kita gabungkan menjadi grafik desain, kemudian baru kita masukkan ke mobil ini dengan warna-warna yang menyerupai dengan baju yang saya pakai. Nah, untuk grafisnya sendiri ada berapa ornamen, baik itu dari bagian kap mesin depan, kemudian pada bagian samping ini dengan motif yang beda lagi, kemudian pada bagian bumper ini dengan motif batik yang beda, dan juga pada bodi samping. Nah, jadi ada beberapa motif batik yang udah digabungkan ke sini, tapi dengan grafis desain dan perpaduan yang oke. Nah, sehingga menciptakan satu kesatuan yang bisa dikatakan porsinya pas, komposisinya pas, baik itu dari luar sampai ke belakang. Nah, warna yang dipakai untuk dari si mobil Honda Jazz ini sebenarnya warnanya tetap berkarakter warna coklat, tapi dengan dasaran yang lebih gelap. Nah, dasaran yang sendiri ini kita ambil dengan warna merah-merah siralik, kemudian kita mixing dengan warna bunglon, sehingga di saat terkena matahari dia sinarnya bisa mantul, di warnanya agak sedikit ke gold, kadang-kadang sedikit ke coklat. Nah, tergantung dari sinar matahari yang kita dapat dari pantulan tersebut. Dan juga kita lihat nih, pada bagian depan ini juga sebenarnya kita udah modifikasi yang dilakukan sebenarnya penggantian pada bagian kap mesin, kemudian pada bagian lampu, body kit depan, grill, dan juga ada berapa brake tambahan yang sehingga yang tadinya Jazz ini yang versi sebelumnya udah di upgrade facelift menjadi Jazz versi yang lebih baru. Lampu depan yang dimodifikasi, ini juga modifikasi juga berlaku untuk si lampu belakang. Si lampu belakang sendiri juga udah di custom dari lampu yang Jazz sebelumnya, di upgrade menjadi Jazz dengan versi yang lebih baru. Nah, selain pada perlampuan dan juga pada body kit, kita juga lihat nih buat kaki-kaki guys, teman-teman masih lihat. Nah, teman-teman bisa lihat nih untuk peleknya sendiri pada bagian kaki-kaki. Ini pelek udah digrafir, keren banget. Dan juga kalau untuk grafir ini memang nggak bisa cepat ya, karena ini sebenarnya dikerjakan handmade. Jadi untuk grafir seperti ini memang memerlukan waktu dan juga biaya tentunya. Baik itu pada bagian depan dan juga pada bagian belakang, pelek ini udah digrafir semua. Dan juga ada berapa komponen seperti disc brake yang udah dirubah dari depan sampai ke belakang, dan juga untuk bodinya udah mengalami over fender, karena kalau untuk kita menggunakan pelek-pelek besar seperti ini biasanya harus kita tambahkan over fender supaya nanti di saat belok itu nggak mentok. Tapi dengan air suspension ini biasanya membantu di saat berkendara. Untuk yang pada bagian shock breakernya ini karena udah dilengkapi dengan air suspension, sehingga bisa posisinya kalau jalan bisa lebih tinggi, kalau misalkan di saat diparkir dia bisa lebih rendah. Nah, ini adalah hasil yang udah selesai dan juga hasil bisa dikatakan bagus dan juga sangat perfect. Tadi kita di bagian depan, sekarang kita udah masuki ke bagian belakang. Di bagian belakang juga sama, untuk dari si peleknya sendiri udah mengalami grafir, dan juga untuk disc brake. Disc brake ini kita udah diperbesar, kemudian pada bagian kalipernya ada dua kaliper, yaitu yang sebenarnya satu untuk rem, satu lagi biasa untuk rem tangan. Jadi untuk mobil dari ini fungsional juga masih bisa dikatakan masih berfungsi dengan sempurna, baik itu pada bagian rem ataupun pada bagian rem tangan. Nah,
Pada bagian belakang juga terdapat sentuhan body conversion sedikit, yaitu wet body. Perubahan pada wet body ini juga sudah disesuaikan dengan si posisi pelek, sehingga di saat air suspensionnya diturunkan, posisinya juga bisa dikatakan sangat pas. Tapi di saat posisinya sedang tinggi seperti ini, nah ini juga bisa dikatakan masih oke untuk dari bentuknya, dan juga proporsionalnya masih masuk banget. Nah, tadi kita udah ngelihat pada bagian luar, dan sekarang gue udah di interior dari si mobil Honda Jazz. Nah, buat si interiornya sendiri kan, kalau teman-teman bisa lihat nih, udah ada modifikasi TV, kemudian pada bagian setir juga udah mengalami perubahan, penambahan kulit, dan juga ada perubahan-perubahan lainnya di dalam mobil ini. Nah, ini juga masih pada bagian depan. Bagian belakang nanti kita lihat, itu ada tambahan-tambahan audio yang gokil banget yang teman-teman nanti mesti lihat. Baik itu dari bentuknya sampai nanti ke suaranya itu oke banget dan juga gokil banget. Nanti kita lihat review ya satu persatu ya. Sekarang gue memasuki ke bagian belakang, yaitu pada bagian belakang di bagasi ini. Nanti teman-teman bisa lihat nih, ini di bagian belakangnya nanti semua ada full audio, dan juga ada beberapa ornamen-ornamen motorized yang pada bagian bagasi. Dan juga sebenarnya bagian kap mesin nanti teman-teman bisa lihat satu persatu. Mobil ini walaupun Honda Jazz telah dilengkapi dengan teknologi yang keren dan juga motorized yang oke banget. Yuk kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman udah lihat nih buat total modifikasi Honda Jazz kita kali ini. Nah, buat teman-teman yang suka modifikasi ataupun pengecatan baik itu airbrush ataupun cat polos, teman-teman bisa langsung mampir ke tempat kita di Tommy Airbrush. Dan kalau misalkan ada konsultasikan untuk kayak perubahan-perubahan, pengecatan ataupun perubahan lampu, bisa langsung hubungi kita di nomor di deskripsi di bawah ini. Dan juga buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video kita kali ini. 1, 2, 3, tequila.